renungan kita, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudara dalam kemanusiaan. Kembali saya bertemu dengan saudara-saudara dalam kata dan irama, di dalam nada dan suara. Saya bercerita tentang pemazmur yang sering juga dikenal dalam agama-agama sebagai raja dan nabi. Kali ini hasil karya Daud sang pemazmur. Dia bercerita tentang hasil refleksi dia ketika dia menatap alam semesta, ketika dia melihat alam raya, ketika dia melihat lingkungan hidup, ketika dia lihat cakrawala, ketika dia melihat segala sesuatu yang diimani sebagai ciptaan Tuhan. Dan apa yang ia lihat itu, ia simpulkan bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala memberitakan pekerjaan Tuhan, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan ketika ia menyampaikan bahwa alam semesta yang dia lihat, yang dia tinggal, dia diami, itu semua adalah hasil karya Tuhan Sang Pencipta. Dan apapun itu yang terlihat, angin bertiup, suara terdengar, petir ataupun halilintar, angin puting beliung, dasar ataupun angin sepoi-sepoi, semuanya menceritakan tentang hasil karya Tuhan. Tuhan yang menciptakan seluruh keindahan itu untuk manusia. Nah, setelah ia merasakan bahwa itulah keindahan dari ciptaan Tuhan, maka pemazmur melihat lebih dalam lagi bahwa di balik ciptaan itu ada firman, ada titah Tuhan, ada suara Tuhan, ada perintah Tuhan yang harus ia ikuti. Maka ia sebut perintah Tuhan itu menyegarkan hati, menyejukkan pikiran, dan membuat hidup lebih bermakna. Nah, dan karena itu ia merasakan bahwa Tuhan ada di alam, Tuhan ada di semesta, Tuhan ada di mana-mana. Dan suara Tuhan itu bergema bukan saja melalui alam, tapi juga melalui suara hati, melalui hidup dan kehidupan. Sehingga tugasnya adalah sebagai seorang ciptaan, sebagai umat, sebagai orang yang merasakan kata-kata Tuhan, pernyataan Tuhan dari alam, dan juga pernah merasakan bahwa ada suara Tuhan
yang datang kepada dirinya, yang ia dengar dan ia rasakan. Makanya sebut bahwa Tuhan itu begitu baik. Perintah-perintahnya menyegarkan, menyukakan hati. Dan semuanya itu menjadikan ia semakin teguh, kokoh dalam hubungannya dengan Tuhan. Imannya semakin bertumbuh, imannya semakin dewasa. Dan kehidupan rohaninya, spiritualitasnya bukan saja hanya tertuju kepada Tuhan di tempatnya, tapi ia juga merasakan bahwa spiritualitas itu terbangun juga melalui hubungan dengan alam semesta. Ia bisa dalam keheningan dan kesendirian merasakan suara Tuhan, menikmati alam sama dengan ia duduk diam dan mendengarkan Tuhan berbicara melalui alam. Tuhan berbisik kepada dia melalui angin. Tuhan berbisik kepada dia melalui segala sesuatu yang ada pada alam. Dan demikian ada rasa tanggung jawab yang besar. Bukan saja tanggung jawab ibadah spiritualnya, tapi tanggung jawab juga dalam menjaga lingkungan alam. Sehingga ia merasakan dan ia juga melakukan semuanya itu dalam rangka keteraturan ciptaan, keteraturan yang memuliakan Tuhan. Dan ia bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu itu demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dari apa yang ada pada pemazmur tadi yang ia pesankan kepada kita, saya bawa kepada saudara sekalian pada sikap kekinian kita. Bukankah kita juga sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai umat Tuhan, umat yang diciptakan Tuhan? Nah, karena itu, maka dalam konteks kekinian kita, bukan saja ibadah itu, bukan saja kita tunduk doa, memuji, memuliakan Tuhan. Ibadah itu bukan saja kita selalu setia melakukan doa-doa pagi hari, siang hari, malam hari, atau subuh hari. Atau ibadah itu bukan saja kita bersuara dengan suara nyaring dalam nada dan irama kepada Tuhan. Ibadah itu bukan saja merupakan doa dan bisikan hati kepada Tuhan, tetapi juga persekutuan dengan Tuhan bukan saja melulu melalui alam semesta. Juga mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu bisa terjadi, terlihat ketika menikmati apa yang terjadi di alam. Segala sesuatu di alam menceritakan tentang karya Tuhan untuk manusia, karya Tuhan untuk hidup dan kehidupan manusia. Nah, kalau seperti itu maka tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu apa? Tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan itu apa? Tanggung jawab kita sebagai orang yang menyatakan diri sebagai pilihan Tuhan itu apa? Bukankah pemazmur juga mengajarkan kepada kita bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan? Dan ini berarti bahwa semua ciptaan, apapun itu bentuknya, menceritakan karya Tuhan untuk manusia dalam alam semesta ini. Nah, kalau alam semesta itu merupakan karya Tuhan dan kita ada, manusia ada di dalamnya, tanggung jawab kita adalah yang terbesar adalah bagaimana menata, mengatur ciptaan itu, alam semesta itu menjadi suatu keselarasan sehingga tetap merupakan keteraturan ciptaan yang memuliakan Tuhan. Kita ada dalam keteraturan Tuhan menghadirkan kita di alam semesta, bukan berarti kita untuk menaklukkan dan merusak alam. Bagi tanggung jawab kita juga adalah menata alam sehingga keteraturan ciptaan itu tetap ada. Mengatur alam sehingga segala sesuatu itu berlangsung dengan baik dan benar. Mengapa? Karena Tuhan juga berbicara kepada makhluknya melalui alam semesta. Tuhan juga menceritakan, menyampaikan maksud Dia melalui alam semesta. Pemazmur mengatakan bahwa alam menceritakan kemuliaan Allah. Ya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Takut pada Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Dan semuanya itu terlihat ketika
kita mendengarkan alam. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala memberitakan pekerjaannya. Hari meneruskan berita kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada Tuhan. Gema mereka terpencar ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke dalam hati. Dan ketika kita berjuang dan berkarya untuk keteraturan ciptaan, maka orang akan lihat bahwa ternyata bahwa ada Tuhan, ada karya Tuhan yang melalui kita. Anda dan saya mengambil bagian dalam karya ciptaan Tuhan dan kita menikmati itu. Saudara-saudara, akhir kata, mari kita satukan diri, satukan hati sebagai orang-orang yang terus-menerus melakukan karya yang besar demi keteraturan ciptaan, demi keteraturan lingkungan, demi keteraturan segala sesuatu, karena Tuhan juga berbicara kepada kita melalui keteraturan ciptaan. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama seluruh anak bangsa bersatu hati, disiplin diri untuk ikut bersama memberantas COVID-19 dari bumi Nusantara demi keteraturan ciptaan. Alam semesta akan berdamai dengan kita, alam semesta mendukung kita karena kita ikut ambil bagian menata lingkungan negeri ini bebas dari COVID-19. Amin.